Hai kawan-kawan, Mujujua, Horas, selamat datang di channelku Nande Biring di Norway. Hari ini aku mau jalan kaki setelah berapa lama ya? Udah berapa lama aku nggak jalannya? Sekitar 2 minggu lebih, karena bisa dibilang jalan licin. Jadi kalau untuk keluar aku agak takut. Sebenarnya ada sih yang namanya Pixku, itu ada di videoku juga, aku ada tunjukkan ke kawan-kawan supaya nggak jatuh. Sama ada juga tongkat, cuman aku mikirnya ntar dulu lah, kalau misalnya jalannya udah nggak es lagi. Kemarin itu di tempat kami ini, di sini, ini di sini semua es. Jadi kalau jalannya betul-betul licin ya. Aku udah pernah jatuh berapa kali kawan-kawan. Inilah dia sekarang keadaannya, kalian lihat kan, saljunya juga udah mau habis. Ini kebetulan masih di rumah kami. Itu dia rumah kami di sana. Sekarang aku mau jalan ya. Ini kotak pos kita. Kosong ya, karena hari Sabtu, jadi nggak ada ini ya, nggak ada pos yang datang. Itu sungai yang dekat rumah kita, yang di depan ya. Itu rumah kita. Ini sungai yang di depan rumah kita. Itu gunung itu yang di belakang itu. Hari ini cuacanya sekarang ya, kata suamiku sekitar 8 derajat Celcius, 8 derajat Celcius, jadi nggak terlalu dingin. Tapi aku mau jalan dulu ya, supaya sehat juga. Itu dia rumah kami, di balik pohon-pohon, di balik apa ya, batang-batang itu ya. Ada mobil. Ini bisa dibilang udah bulan 3, udah mau masuk musim semi. Aku tadi dari sana ya. Kemungkinan aku jalan jauh. Udaranya segar kawan-kawan, karena bisa dibilang polusi udara di Norway juga nggak terlalu banyak ya. Penduduknya aja kurang lebih 5 atau 6 juta ya, nggak banyak. Itu sungai yang tadi.
segar jalan seperti ini ya. Bersyukur bisa tinggal di tempat seperti ini karena apa ya, alamnya di sini bagus ya, apalagi dekat rumah kami, karena kami masih tinggal di daerah kampung ya, pegunungan. Ada mobil lewat, kadang aku males ya menunjukkan kalau ada mobil lewat seperti itu ya. Ini kabin yang aku sering jalan ke sini, tapi kalian lihat kan saljunya juga udah mau habis di sini. Tapi yang rumah yang ini masih banyak salju ya. Yang itu banyak salju. Itu rumahnya. Kalau rumah yang ini mereka biasanya datang ke sini untuk apa ya? Enggak untuk menetap di sini, cuman kalau misalnya mereka mau menghabiskan waktu sama suami istri aja atau sama keluarga. Di sini kemarin itu yang ada juga di videoku, ada mesin pemotong rumput itu ya. Semoga kawan-kawan suka ya dengan pemandangan alam di dekat rumah kami. Rumahnya juga masih jarang-jarang, kalian lihat kan. Itu sungai, tapi sedikit lagi ke sana itu danau ya. Aku juga udah pernah ke sana kawan-kawan. Ke yang sana itu ada juga di videoku, kalau kawan-kawan mau lihat videonya. Itu dia ya. Di sana itu agak kencang ya airnya. Makin ke sana dia makin kencang airnya. Ada lagi mobil lewat. Itu ya rumah tetangga kami. Seperti yang ku bilang, orang-orang di sini baik ya. Kalau ada apa-apa itu mereka itu langsung datang ke tempat kita ya. Aku mau jalan lebih jauh lagi dikit. Itu ada kabin juga di sana. Dari kabin yang merah itu ya, ada videoku juga yang aku ke sungai deras yang di belakang kabin itu ya. Kawan-kawan kalau mau bisa juga lihat videonya. Sekalian lah menikmati gimana alam di Norway ya. Alam di Norway ini masih
bagus, masih alami, masih banyak hutan-hutan. Aku ini juga sekalian mau lihat ini ya, berapa jauh aku udah jalan. 1,2. Tadi sebenarnya udah ada berapa meter ya aku jalan ya. Ini sebenarnya suamiku ngasih jam ini ke aku karena katanya kau juga perlu lihat kesehatanmu. Karena kita bisa lihat apa ya? Kita bisa lihat detak jantung kita, berapa kilometer kita jalan, terus apa ya? Untuk tidur kita, terus oksigen kita. Ini jam ini ya untuk kesehatan. Suamiku kasih hadiah ke aku ya. Aku mau jalan sampai yang di tikungan itu, terus balik. Kemungkinan aku jalan lagi lurus ke sana ya, jalan yang lain, bukan dari sini ya, tapi di belakang. Itu ada kabin juga di belakang itu. Kita jalan di sini nih tambah sehat ya, karena udaranya bersih, alamnya bagus. Ginilah di Norway kawan-kawan. Seperti yang pernah aku bilang, kalau di daerah kami ini juga banyak kabin-kabin atau penginapan-penginapan atau rumah-rumah yang bukan rumah sih, kabin, tapi dia seperti rumah. Dan orang-orang di tempat ini apa ya, udah membeli, jadi bisa dibilang kabin-kabin ini dipakai untuk ini aja ya, untuk weekend, capek pulang dari kerja, jadi mau kumpul sama keluarga di tempat yang alami. Kadang kalau di kota itu sumpek ya. Itu juga ada kabin di belakang. Ini aku jalan sendiri. Suamiku tadi di rumah. Biarpun di Norway ini kawan-kawan masih hutan-hutan atau apalah, tapi kita nggak takut dia jalan sendiri di sini ya, karena aman kawan-kawan. Kalau maling dibilang nggak ada, perampok dibilang nggak ada. Jadi mau jalan kita sampai jauh, berapa jauh juga nggak ini ya, nggak masalah ya. Aku pernah jalan ke sana itu, ada juga di videoku kawan-kawan, aku jalan kaki 5 kilometer ya, keliling daerah kami. Itu di situ ada yang orange, itu orange ya, orange ini namanya Kano.
Kalau musim panas, atau musim panas lah, banyak orang yang main kano ya di sungai sama di danau ini ya. Itu dia. Nah, di situ banyak orang main kano dari ujung rumah kami sana sampai ke sana, itu orang itu main kano itu. Itulah orang Norway ya. Mereka betul-betul menikmati hidup ya. Nggak mau terlalu stres. Itu juga kalian lihat kawan-kawan, itu banyak kano juga kan. Nah, itu dia, ada kano beberapa, 2. Wah, itu juga ada ini itu kano sama sampan kecil. Itu kalau ini udah dibilang danau ya. Ini udah danau, tapi yang depan rumah kami itu masih sungai ya. Itulah kawan-kawan. Aku lanjut jalan lagi. Ini dia yang aku mau nunjukkan, danaunya. Itu juga kalian lihat yang kuning itu ada kano. Itulah, kalian lihat kan, danaunya juga ada esnya. Kemarin itu sampai beku ini danaunya nih. Ada orang yang apa ya, nggak tahu, bukan di daerah kami ya. Kemarin itu aku jalan sama suamiku, ada orang yang duduk di salju, aduh, di danau gitu, tapi agak beku. Kata suamiku, apa mereka nggak takut ya seperti itu ya katanya. Karena bisa dibilang kita kan nggak pernah tahu ya kalau bekunya itu seberapa tebal di danau ini. Kalau misalnya nggak tebal, gimana dibilang ya? Bisa ini kan, bisa kalau tipis dia esnya di bawah. Untuk ke darat juga kan agak ini ya, agak susah karena dingin lah. Takutnya hipotermia ya, kedinginan. Itu juga kabin, di atas juga ada kabin. Ginilah di sekitar rumah kami kawan-kawan. Ini aku sebenarnya udah jalan agak jauh. Itu dia kanonya nih, ada 3 kano nih. Aku mau balik ke arah rumah, tapi kemungkinan aku akan jalan ke jalan yang satu lagi ya. Aku balik jalan. Tadi aku udah hampir ke rumah yang merah itu ya.
Ini dia kanunya yang tadi aku ada tunjuk juga ke kawan-kawan. Aku katanya udah jalan sekitar 1,51 km. Semoga lah kawan-kawan ya bisa menikmati kealamian alam Norway ya di daerah selatan. Ini bisa dibilang daerahnya di daerah selatan ini bagus ya, tapi di daerah utara kawan-kawan lebih bagus lagi dari ini ya, karena kebetulan keluarga suamiku itu dari Norway Utara. Kami juga udah sering ke sana beberapa kali, jadi makanya aku bisa bilang ya gimana bagusnya di sana itu ya. Ada yang jatuh jalan ya untuk seperti ini yang orange ini itu. Kemarin itu aku mau jalan keluar, tapi takut aku jatuh di es. Udah berapa kali aku jatuh di es kawan-kawan, sakit kali. Aku dulu pernah waktu kerja ya, asal pulang kerja aku selalu pakai yang seperti besi-besi ditaruh ke sepatu itu, ditambah lagi sama aku pakai tongkat, 2 tongkat ya. Sampai teman-temanku sering bilang aku seperti grand bestemur katanya. Bestemur itu seperti nenek, kalau bahasa Indonesia itu nenek ya. Tapi aku nggak peduli ya, yang penting aku nggak jatuh. Banyak juga orang yang jatuh kalau di es, kalau udah berumur ya, udah tua, jatuh di es itu seperti apa ya, aduh, tulang-tulang juga udah nggak terlalu kuat. Itu tadi dia rumah tetangga kami yang rumah putih itu. Rumahnya ini bersebelahan dengan kabin merah yang sering aku jalan ke situ ya. Segar juga kawan-kawan jalan seperti ini. Itu tadi, itu kabin yang aku kemarin ke sungai, berkunjung ke sungai itu ya, bukan berkunjung ngelihat sungai yang arusnya deras di situ ya. Berapa tahun yang lewat aku pernah lihat ada rusa datang di tempat tetangga kami ini. Ada beberapa rusa, tapi akhir-akhir ini rusa nggak kelihatan lagi ya.
Udah lama aku nggak jalan kaki seperti ini. Kemarin itu aku kan ke Medan ya, mengunjungi keluarga di Medan. Setelah itu salju agak lebat, ditambah jalan licin, jadinya nggak jalan ya kan. Udah berapa meter? Kilometer 1,90 lah ya. Tadi 4 itu dikurangi lah. Udah lumayan jauh juga aku jalannya. Ini dia rumah tetangga kami tadi yang pernah aku bilang ada di videoku juga, yang ada mesin pemotong rumput ya. Robot pemotong rumput. Ini juga ada. Kalau orang sini kawan-kawan tiap lewat itu pasti ngasih sapa ya, hai gitu dari mobil. Ini kalian lihat jamku ini, ada juga apa ya, susahnya. Ada juga kompasnya ya, bukan kompas, apa, GPS-nya. Ini aku jalan ke sana. Ini bukan promosi ya kawan-kawan. Aku udah jalan 2,5. Ini jamku ini merek Garmin kawan-kawan. Garmin yang khusus untuk bisa lihat kesehatan kita, lihat bisa lihat GPS, bisa lihat berapa kilometer kita jalan, bisa lihat tidur kita, berapa jam kita tidur. Maklum lah kawan-kawan, udah faktor U ya kan. Faktor usia ya kan. Jadi jam seperti itu bagus juga ya dipakai untuk kita, biar kita tahu juga tentang kesehatan kita ya. Itu rumah kami udah mau dekat, tapi sepertinya aku mau jalan terus lagi biar agak jauh. Terus jam ini juga bisa dihubungkan ke HP kita ya. Jadi enak ya. Jadi bisa kita tahu semua ya. Kalian lihat itu sungainya juga agak tinggi karena kemarin itu sempat agak hangat, tapi es masih banyak. Jadi ada yang mencair dari gunung-gunung sana ya, saljunya atau esnya, makanya dia agak tinggi ya sungainya ya.
itu ada pohon ya yang masih kecil sih bisa dibilang, karena agak tipis ya, mau agak tumbang. Kadang gini kawan-kawan, kalau di Norway nih, ini juga agak mereng. Di Norway nih, kalau kebanyakan salju, bisa dibilang salju itu kan berat juga ya, karena kan jatuh akan numpuk di pohon ya. Jadi pohon itu kalau dia masih kecil mungkin nggak bisa menahan beratnya salju, makanya agak ini ya, agak mereng, kemungkinan akan tumbang atau gimana, jatuh ya. Rumah kami udah mau dekat. Ada di videoku baru-baru nih kawan-kawan, tupai datang ke ini ya, ke di luar rumah ya, karena kami kasih makan burung ya. Hampir tiap pagi ada tupainya ya, saingan dia sama burung makan seperti kuaci atau kacang-kacangan yang kita kasih ya. Karena perlu juga kita ngasih seperti itu ke burung biar ekosistem alam itu seimbang ya. Karena burung juga kalau pas waktu musim panas di Norway itu banyak ini ya, banyak serangga. Serangganya itu kalau sekali gigit gatal kali. Nyamuk, dia nyamuk-nyamuk kecil ya. Itu rumah kami, tapi aku jalan ke sana. Itu kursi yang sering aku duduk di situ ya kalau musim panas. Itu rumah kami, tapi aku lanjut ke sana ya, ke sana. Tadi aku jalan ke sana, lumayan jauh tadi aku jalan ya. Aku hari ini jalan agak jauh ya. Mantap kawan-kawan, harus olahraga ya. Aku tadi barusan teleponan sama suamiku ya. Aku bilang aku mau jalan ke arah lain. Tadi jalan ke arah sana, kata suamiku. Gak usah terlalu dipaksa ya, biar kau gak kecapean. Enak kawan-kawan, menikmati alam, nggak ada yang ganggu. Di sini tenang ya. Inilah kalau kita tinggal di kampung-kampung kawan-kawan, di gunung-gunung, di pegunungan. Aku mau jalan ke sana.
Aku udah jalan 2,1 kilometer. Aku mau jalan ke sana ya. Pernah di videoku juga aku naik sepeda ke sana sama suamiku. Ya, itu juga rumah tetangga kami. Mereka juga orangnya sangat baik, baik kali ya. Aku mau jalan ke sana kawan-kawan. Agak jauh hari ini aku jalan ya. Di sini tetangga kami ini dia punya galeri juga yang jual seperti barang-barang unik dari Norway. Terus bisa dibilang mereka itu juga memproduksi perak. Itu juga rumah tetangga kami. Ini juga orangnya baik ya. Tiap ketemu sama aku itu selalu dipeluk. Kalian lihat jernihnya air ini. Jernih kali ya. Aku jalan ke sana. Oh, mereka ini ada buat jalan ini ya. Yang mungkin traktor kali ini. Kalian lihat itu di situ masih es ya. Jadi bisa kita jatuh ya. Kalau jalan di situ. Kalau main ski nggak apa-apa ya. Orang Norway ini bisa dibilang pintar-pintar main ski ya. Ada istilah di Norway, katanya kalau orang Norway ini ski itu ada di kaki mereka ya. Jadi mau cuaca kayak manapun, tebalnya salju atau apa, nggak bisa bawa mobil atau nggak bisa pakai kendaraan lain lah, kereta api atau apa, mungkin berhenti karena kebanyakan salju yang turun. Orang ini nggak masalah ya, langsung naik ski, dipakai ski ya kan. Di sini juga aku pernah waktu jalan sama suamiku malam ya. Itu waktu aku sebelum buat YouTube, ada seperti apa, elk namanya di sini panggilannya. Kalau aku terjemahkan kemarin itu katanya kerbau besar kata, tapi bukan seperti kerbau sih. Bingung aku cara mau bilangnya seperti apa ya. Kalau kawan-kawan yang udah sering lihat videoku, aku ada juga naik sepeda ke sini sama suamiku. Terus ada juga aku metik buah blueberry atau panen buah blueberry. Itu dia kayu-kayu yang dipakai untuk musim dingin ya. Aku udah jalan 2,82.
Itu jembatan yang ada videoku juga. Ngambil buah blueberry, aku ada berhenti di situ sebentar ya. Ada di video pendekku, terus ada di video panjangku juga. Kalau musim panas di sini blueberry-nya banyak ya. Kalian dengar suara sungai itu? Indah ya. Suara alam. Sepertinya ada orang yang mau nginap di kabin ya. Jadi mereka itu tadi berhenti sebentar, senyum karena mereka lihat aku bawa-bawa ini ya, seperti ngerekam buat YouTube ya. Mereka senyum, say hello. Itulah di sini kawan-kawan. Indah ya. Di situ itu gunung. Norway ini kan dikelilingi gunung-gunung batu ya, tapi bukan gunung yang vulkano atau yang vulkanik ya. Keren ya airnya. Aku lanjut jalan lagi kawan-kawan. Oh iya, mereka senyum-senyum kawan-kawan karena aku bawa untuk buat video. Ini dia jembatannya yang aku sering kesini. Itu tadi mobilnya ya, jalan ke sana. Kayaknya mereka itu mau nginap di kabin ya, ini weekend ya. Jadi banyak orang yang nginap di kabin. Sungai, sungai, sungai. Aku sepertinya mau jalan ke sana ya. Biar panjang perjalananku ya. Oh iya kawan-kawan, aku mau ngasih tahu ke kawan-kawan. Kemarin itu mengenai operasiku ya. Kemarin itu kan bisa dibilang aku udah ke Oslo, periksa tanganku semuanya. Dan dokter udah kasih waktu kemarin itu akhir bulan 2. Tapi karena aku keluar dari Norway semenjak Covid ya, semenjak Covid apa ya, mereka itu sepertinya takut ya kalau kita keluar dari Norway, kita ada bawa virus atau apa ke Norway. Jadi aku katanya di karantina lah sekitar kurang lebih 6 minggu kalau nggak salah, 6 minggu. Jadi kemarin itu suamiku udah nelpon,
terus nanyai mengenai kapan operasiku. Jadi akhirnya kawan-kawan, karena aku di karantina, terus aku keluar dari Norway semenjak COVID, semenjak ada COVID ya. Kalau nggak sebelumnya ada juga sih, cuman nggak terlalu lama seperti ini ya. Jadi aku operasi tanganku bulan 3 ini, dalam waktu dekat ini ya. Aku tadi mau ngasih informasi seperti itu supaya nanti kawan-kawan gak bingung juga ya, karena kemarin ada juga di videoku aku udah bilang mengenai operasiku, karena apapun katanya kita harus jujur ya. Lihat hutan-hutan di Norway. Aku mau ke sana, tadi aku dari sana. Itulah ya kawan-kawan. Di sini prosedur ya. Prosedur kesehatannya seperti itu. Jadi kita harus hormati. Dalam beberapa hari ini ya, aku jadinya ke Oslo untuk operasi. Operasi, bisa bilang operasi besar untuk tanganku. So, aku harap operasiku bisa berjalan lancar, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah apapun. Sungai besar lagi, ini sungai yang tadi ya, yang dari, sebenarnya ini terusan dari sungai atas, terus ke rumah kami, terus ke danau sana, yang tadi aku sampai ke sana juga jalan. Ini aku udah jalan jauh ya. Minta doanya kawan-kawan supaya operasiku bisa berjalan dengan lancar, nggak ada masalah apa-apa. Tanganku juga semuanya baik-baik aja. Minta dukungan doanya ya. Tapi aku harap juga kawan-kawan semuanya baik-baik aja, sehat-sehat semua, dilancarkan rezekinya, semakin banyak berkat, apalagi ya, dilindungi, dan semuanya baik-baik aja lah. Aku doa yang terbaik lah untuk kawan-kawan ya, doa yang baik-baik semua ya. Aku masih pakai ini ya, penutup kepala, karena kalau nggak pakai ini bisa dibilang agak dingin ya. Kami udah beli ini ya untuk tiket kereta api kami ke Oslo. Jadi aku nanti, oh itu rumah kami kawan-kawan. Kalian lihat nggak itu yang merah itu? Mana ya? Itu dia yang merah itu. Itu yang merah itu. Itu rumah kami ya kawan-kawan. Ini kita di seberang sungai ya. Ada jalan ke sini. Ini arah mau jalan ke kabin ya. Kalian lihat di rumah kami itu ada seperti asap, karena kami pasang kayu bakar ya. Asap yang keluar ya dari cerobong asap itu ya. Jadi setelah operasi kami akan nginap di rumah sakit mungkin sekitar 3 atau 4 hari mungkin ya.
Itulah kawan-kawan. Itu seperti ada apa ya, seperti ada busa-busa, nggak tahu itu apa ya, mungkin dari salju, nggak ngerti lah ya. Ini tadi juga sebenarnya aku mikir aku mau jalan kaki karena apa ya, sebentar lagi aku operasi, jadi mengenai kesehatanku juga harus betul-betul stabil semua ya. Misalnya seperti gulaku, kolesterol, ginjalku, semua dicek ya, sama pernapasanku, apaku semua, karena bisa dibilang nanti waktu operasi aku itu bius total ya, dan ini operasi besar. Karena aku bilang ke dokternya, dokter anestesinya, aku nggak mau ngerasain apa-apa ya waktu aku operasi. Terus kata dokter anestesinya, ya nggak apa-apa, kita bisa buat anestesi penuh katanya, atau bius total ya. Sebenarnya aku udah operasi untuk tanganku di Norway ini 2 kali ya. Kalau operasi di Norway sebenarnya aku udah ada 3 kali. Dan puji Tuhannya semua baik-baik, berjalan lancar. Sama ini yang ketiga kali ya. Aku kalau operasi tangan nanti, aku pakai sarung tangan dulu kawan-kawan, agak dingin. Pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Tadi nggak terlalu dingin ya, lama-lama kok jadi dingin. Kita kalau di Norway nih jalan malam-malam juga nggak ada masalah ya. Aku sama suamiku udah berapa kali kita jalan malam-malam di sini, di daerah kami ini, nggak ada apa-apa, aman. Seperti aku bilang, maling, rampok atau apa itu nggak ada di sini. Aku mau lanjut ke sana, jalan lagi. Aku jalan ini sekalian menikmati waktu aja ya. Menikmati waktu, menghirup udara segar. Karena kalau jalan gini, apa ya, kolesterol atau lemak-lemak kita juga agak jatuh ya, kan agak hilang ya. Ditambah lagi sama
gula kita atau diabetes juga. Puji Tuhan aku nggak ada diabetes ya. Oh iya, aku menunjukkan di sana itu kabin ya. Ada juga di videoku, beberapa videoku yang kami ke kabin-kabin. Yang bukan kami, aku jalan ke kabin. Kalau kawan-kawan mau lihat bisa dilihat videoku yang aku jalan-jalan di kabin. Karena terus terang aku sering buat video yang aku jalan-jalan di daerah kami ini aja ya. Selain ke kota, karena aku suka nunjukkan ke kawan-kawan atau subscriberku gimana alam di Norway, gimana apa ya, hutan-hutannya juga masih banyak di Norway nih, lihat. Tapi aku nggak akan ke kabin itu ya, aku balik pulang. Tinggal dikit lagi tuh ke kabin itu tuh. Tapi aku nggak kesana ya. Nggak enak kawan-kawan karena ini lagi weekend. Banyak orang yang nginap di kabin-kabin itu. Segan ya. Padahal mereka itu sebenarnya nggak hanya ada bilang apa-apa kan. Cuman aku aja yang segan. Karena takutnya mengganggu apa ya, ketenangan mereka selagi menikmati weekend sama keluarga. Ada mobil lewat deh. Itulah kabin yang di sana itu kawan-kawan, itu kalian lihat udah ada seperti hijau itu. Biar aku perbesar ya. Tuh kalian lihat ada seperti hijau kan. Itu kabin-kabin itu terus ke sana itu ya, punya tetangga kami ya. Aku jalan sedikit lagi ke sana tapi nggak ke kabin-kabinnya ya. Masih ada salju-saljunya. Bisa dibilang kawan-kawan tahun ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dingin. Beda dengan tahun-tahun yang kemarin itu bisa sampai minus. Kemarin itu pernah sampai minus 31 derajat Celcius ya kawan-kawan. Dingin kan. Sampai rumah tetangga kami itu, karena di sini minus yang tertinggi biasanya itu sampai minus 25 derajat Celcius. Banyak pipa-pipa air yang beku, jadi bocor ya, harus diperbaiki ke tukang ledeng lah. Dan untuk memperbaiki seperti itu bisa mahal sekali kawan-kawan. Itu juga ada kabin, kalian lihat kan kabin. Itu dia kabinnya. Aku jalan udah hampir ke kabin ya. Suamiku tadi nelpon lagi. Itulah. Dibilangnya aku khawatir kalau ada apa-apa samamu katanya. Kalau ada terjadi apa-apa samamu. Tadi aku baru selesai teleponan sama suamiku. Terus dia bilang, nanti kalau kau jalan pas di kayak area terbuka seperti itu, kau telepon aku ya, biar ku lihat kau dari teropongku. Karena dia ada teropong ya. Lucu memang suamiku ini. Khawatir deh kalau aku jalan agak jauh seperti ini, takut terjadi apa-apa ya. Dia di rumah. Tadi aku bilang aku mau jalan jauh, sekalian olahraga, supaya nanti operasiku semua kesehatanku baik-baik.
Dia bilang ya nggak apa-apa, tapi ternyata di teleponnya aku udah 2 kali ya. Inilah kawan-kawan, semoga kawan-kawan suka videoku ya.